Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd. Fa ma'asyirat talabah wa ikhwana fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas taufik dan pertolongannya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia insyaallah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang kita mengharap kepada Allah agar majlis ini menjadi majlis yang diberkahi olehnya, untuk kita memanfaatkan beberapa menit ke depan untuk belajar bersama, murajaah, mengulangi pelajaran yang pernah kita pelajari, yaitu kita akan bersama-sama membaca atau mengambil faedah dari kitab yang tidak asing bagi para penuntut ilmu insyaallah, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', karya salah seorang ulama yang hidup di abad ke-12, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam mendengarkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita malam hari ini menjadi majlis yang diberkahi olehnya. Amin. Ya. Kita langsung saja ya membahas atau mengambil faedah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Tidak asing ya nama ini ya. Bagi para santri ini sudah biasa dipelajari. Tahun berapa ini? Oh, belum dipelajari. Kitab Qawaid Al-Arba' belum dipelajari? Belum? Ushulus Salasah. Iya, memang para ulama menasihati kalau tidak Ushulus Salasah ya Al-Qawaid Al-Arba'. Ya. Cuma Ushulus Salasah memang dia ringkas dan mencakup banyak, lebih banyak cakupannya. Kalau ini ringkas tapi khusus dalam pembahasan terkait dengan masalah tauhid. Sementara Ushulus Salasah dia mencakup juga pembahasan akidah. Tapi penulisnya sama. Tadinya kalau sudah biasa dipelajari di sini berarti saya yakin sudah ada yang hafal kitab ini. Kalau sudah ada yang hafal, jadi saya nggak usah baca. Saya mau mendengarkan yang hafal. Belum ada yang hafal? Oh, belum. Kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini kita bahas secara ringkas dulu aja, karena waktunya singkat. Secara ringkas dulu, kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini berisi tentang penjelasan ya, siapa itu atau apa itu syirik dan apa itu tauhid.
dan siapa itu orang musyrik dan siapa itu orang yang bertauhid. Jadi pembahasan kitab ini, maudhu'nya, temanya itu menjelaskan tentang apa itu syirik, apa itu tauhid, siapa itu orang musyrik dan siapa itu orang Islam, yaitu orang yang bertauhid. Yang pembahasan ini berupa kaidah, dan kita tahu kaidah itu adalah sesuatu yang sifatnya pokok, yang lahir darinya beberapa cabang. Artinya dengan kaidah ini kita akan bisa menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan seputar syirik dan tauhid, seputar orang-orang musyrik dan orang-orang yang bertauhid. Karena ini bentuknya kaidah. Ini kelebihan kaidah daripada apa? Pembahasan yang bukan kaidah. Pembahasan yang berupa kaidah, yang kaidah ini adalah pokok yang lahir darinya cabang-cabang. Gitu. Sehingga kalau kita sudah ngerti pokoknya, maka cabang-cabangnya akan mudah kita untuk apa? Mempelajarinya, mengetahuinya, memilah-milah. Dan kaidah-kaidah ini tentunya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana nanti akan kita ketahui, setiap kaidah selalu beliau sebutkan dalilnya. Kaidah yang pertama beliau sebutkan dalilnya, kaidah yang kedua dan seterusnya. Dan di sini sebagaimana namanya Al-Qawaid Al-Arba, ada berapa kaidah kira-kira? Ada 4. Ada 4 kaidah. Ini temanya. Jadi pahami? Nah, sekarang isinya. Isi dari kitab ini maksudnya daftar isinya gitu. Muallif rahimahullah tidak langsung kepada kaidah, tidak langsung menyebutkan kaidah, tetapi beliau memulai dengan pertama muqaddimah. Yang kedua penjelasan tentang tauhid, ya. Penjelasan tentang tauhid dan tentang syirik, ya, serta bahayanya atau pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ya. Penjelasan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Yang keberapa ini? Hah? Yang kedua. Yang ketiga baru masuk kepada kaidah. Ini kalau kita bikin daftar isi. Ada yang bisa ngulangi? Isinya apa saja? Urutan pembahasannya apa saja? Yang pertama apa? Muqaddimah. Yang kedua? Penjelasan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Bayanu ahammiyati tauhid wa khuturati syirik. Nah, yang ketiga baru qawaid. Baru qawaid yang ada 4. Kemudian muqaddimahnya itu isinya apa? Muqaddimahnya itu isinya adalah doa. Doa dari muallif rahimahullahu taala yang meminta kepada Allah untuk para penuntut ilmu, untuk kaum muslimin, untuk yang mempelajari kitab ini. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, dengan tawassul melalui nama-namanya, memohon kepada Allah melalui nama-namanya untuk kaum muslimin, ya. Untuk kaum muslimin, untuk para penuntut ilmu dengan 3 doa. Ya. Doa yang pertama berisi atau permintaan agar Allah memberikan walayah, memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, kepada penuntut ilmu. Yang kedua, memohon kepada Allah agar para penuntut ilmu
diberi barokah, dijadikan sebagai orang-orang yang mubarak, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang jika diberi bersyukur, jika ditimpa musibah sabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Dan beliau menyebutkan bahwa ketiga hal inilah kunci kebahagiaan. Ada yang bisa ngulangi? Muqaddimahnya berupa apa? Doa meminta kepada Allah untuk siapa? Untuk menuntut ilmu untuk kaum muslimin, dengan tawassul melalui namanya, agar Allah memberikan pertama pertolongan atau keselamatan, bolehlah. Yang kedua, memberikan barokah. Yang ketiga, menjadi orang yang bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Ini muqaddimahnya. Setelah muqaddimah apa tadi? Penjelasan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Yang terakhir tentang kaidah yang jumlahnya 4. Selesai bukan? Baik. Sudah tergambar ya? Sudah tergambar yang mau kita pelajari? Ya. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini doanya yang pertama. Muqaddimah berisi doa meminta kepada Allah melalui namanya Al-Karim. As'alullahal karim. Ini nama Allah. Rabbal arsyil azim. Rabbnya arsy. Ini juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb, atau sifat Allah sebagai pencipta dan penguasa arsy. Kenapa yang disebut cuma arsy? Bukankah Allah juga Rabbul alamin? Tapi kenapa yang disebut di sini cuma arsy? Ya. Karena ini makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Kalau makhluknya seperti ini, besar dan tinggi, ya, di atas langit arsy itu, ya, kemudian lebih besar dari langit, apalagi dari bumi, bahkan lebih besar dari kursi. Allah memiliki makhluk dua yang sangat besar, yaitu kursi dan arsy. Kursi itu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, dan arsy lebih besar, ya, daripada kursi. Maka di sini untuk menunjukkan keagungan Allah, ketinggian Allah dari makhluknya, menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi dan maha besar, yang menciptakan makhluk yang sangat besar dan sangat tinggi. Kemudian mu'allif meminta kepada Allah an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Di dunia dari apa? Pertolongan di dunia dari apa? Ya, dari kesesatan, dari kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, ya, untuk kemudian ditolong menuju kepada cahayanya tauhid, cahayanya sunnah, dan cahayanya ketaatan. Ini di dunia. Kalau di akhirat, selamat dimulai dari alam barzah, selamat dari siksa kubur. Kemudian setelah itu selamat dari siksa api sebelumnya, dari kesulitan-kesulitan, dari peristiwa-peristiwa di hari kiamat, dan kemudian selamat dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari siksa kubur sehingga mendapatkan nikmat kubur. Diselamatkan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada peristiwa-peristiwa hari kiamat, dan kemudian diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang luar biasa. Dan ini menunjukkan penulis kitab ini memiliki sifat rahmah,
memiliki sifat kasih sayang kepada para mad'unya, kepada para penuntut ilmu. Dan begitulah semestinya kita. Ketika kita mengajar, ketika kita menasehati seseorang, hendaknya kita lakukan dengan rahmah, dengan kasih sayang, ya, dari hati yang betul-betul ingin kebaikan kepada yang kita nasihati. Kemudian wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang diberi barokah dimanapun berada. Dan di sini tidak mungkin akan menjadi orang yang diberkahi kecuali kalau dia menjadi orang yang memperbaiki dirinya dan setelah itu memperbaiki orang lain. Ini akan menjadi orang yang mendapatkan barokah. Pertama dengan memperbaiki diri, menjadi orang yang soleh. Yang berikutnya menjadi orang yang muslih, memperbaiki orang lain. Kemudian yang ketiga, memohon agar engkau Allah jadikan sebagai orang yang jika diberi bersyukur, jika ditimpa musibah bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Dan inilah kunci kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan semata-mata karena sehat. Bahagia itu bukan semata-mata karena hartanya banyak, tidak. Tapi bahagia itu ada pada sabar, ada syukur, sabar dan istighfar. Karena begitulah sifat kehidupan dunia. Tidak mungkin akan mendapatkan nikmat terus. Tidak mungkin akan mendapatkan susah terus. Dan tidak mungkin orang tidak pernah berbuat dosa, tidak mungkin. Karena sudah ditetapkan manusia itu kullu bani Adam khata', pasti berbuat dosa, bahkan berbuat dosa. Terus yang bahagia siapa? Ketika berbuat dosa, yang berbahagia adalah orang yang bertaubat. Ini akan bahagia. Terus siapa lagi yang berbahagia? Apakah orang yang mendapatkan nikmat ataukah orang yang mendapatkan musibah? Dua-duanya bahagia kalau dia bisa bersyukur dan dia bisa bersabar. Dan begitulah kunci kebahagiaan itu ada pada tiga ini. Ini kunci kebahagiaan. Ada tiga langkah, ada tiga kotak. Kadang kita mendapatkan nikmat, kepengin bahagia, syukur. Kita dapat musibah, kepengin bahagia, sabar. Kita terjatuh kepada dosa, pengen bahagia, setelah itu istighfar. Nah, setelah muqaddimah, ini muqaddimah. Kemudian apa? Penjelasan tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk agar engkau taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Millah itu apa? Agama. Agamanya Nabi Ibrahim itu adalah agama yang hanif. Agama yang hanif. Bagaimana agama yang hanif itu? Agama yang hanif itu adalah agama yang mengajak kepada beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu agama yang hanif. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Jika engkau sudah tahu bahwa engkau diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah, maka ketahuilah yang dimaksud dengan beribadah di sini adalah apa? Bahwasanya ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Paham? Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Jadi bukan hanya mengajak pada beribadah, tapi apa? Memurnikan ibadah. Paham tidak? Kita diperintahkan, diciptakan oleh Allah bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk memurnikan ibadah.
Bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi meninggalkan selain Allah. Ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Sebagaimana solat digambarkan sama dengan solat. Solat itu tidak dikatakan solat kecuali kalau dilakukan dalam keadaan suci. Ya apa tidak? Kalau orang solat, solat apa misalnya subuh yang panjang bacaannya, setelah salam baru ingat, oh tadi saya batal belum wudu, tadi malam junub belum mandi. Kira-kira salatnya sah apa tidak? Diulangi, harus diulangi. Dalilnya? Dalilnya kalau Allah tidak menerima? Dalilnya hadis Nabi SAW, la yakbalullah salata, teruskan, ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, ya, jika dia dalam keadaan terkena hadas, apakah hadas besar maupun hadas kecil, sampai dia bersuci. Kalau hadas kecil sampai dia berwudu. Jadi meskipun sholatnya panjang, sholatnya bagus, tidak diterima kalau tidak dibangun di atas suci atau toharah. Faidah dakhala syirku, kalau ada syirik masuk ke ibadah, ada syirik masuk ke ibadah, apa yang terjadi? Rusak apa tidak? Apanya yang rusak? Ibadahnya rusak. Sebagaimana orang yang suci terkena hadas. Sebagaimana orang yang suci terkena hadas, rusak apanya? Rusak sucinya. Paham tidak? Makanya ada hadis namanya hadis bitokoh. Hadis bitokoh, pernah dengar ya? Ada seorang yang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak. Dosanya sepanjang mata memandang. Dalam catatan amalan itu ada 99 catatan amalan sepanjang mata memandang, semuanya jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada orang ini, pada hari ini tidak ada yang dizalimi, kamu masih punya kebaikan. Apa kebaikannya? Dikeluarkanlah bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil. Ternyata tertuliskan la ilaha illallah. Jadi orang ini orang yang bertauhid. Kemudian catatan orang itu disebutkan dalam hadis itu, orang itu masih merasa apa? Merasa apa artinya catatan yang kecil ini dibanding dengan catatan yang sangat banyak, yang itu dosa. Ternyata setelah ditimbang lebih berat catatan yang kecil, karena isinya tauhid. Meskipun dia belum sempat beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin apa tidak? Bagaimana mungkin? Bagaimana ada orang belum beribadah kecuali hanya tauhid saja? Mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Meninggal dunia. Maka hanya tauhid yang dia bawa. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada yang lainnya. Ternyata lebih berat la ilaha illallah, lebih berat tauhid. Ini menunjukkan pentingnya apa? Tauhid. Yang jadi masalah itu adalah ketika orang membawa sholat, membawa zakat, membawa puasa, membawa apa lagi? Haji, membawa baca Quran, hafidz Quran, membawa ibadah umroh, zikir, sedekah, plus membawa syirik. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang semuanya, tidak ada artinya. Dari sini kita tahu betapa pentingnya tauhid dan betapa bahayanya syirik. Fa idza arafta, kata Syekh, jika engkau sudah faham
Ini berarti harus paham dulu. Sebelum paham nggak akan berpindah ini. Jika engkau sudah paham, baru bawa berpindah. Karena begitulah metodenya beliau. Jika engkau sudah paham, anna syirka, kalau syirik itu idza khalatal ibadah, kalau mencampuri ibadah, afsadaha, dia akan merusak ibadah. Wa ahbata al-amal, dan dia akan menghancurkan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, sehingga orang yang berbuat syirik ini akan menjadi orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau paham bahwa yang paling penting dari ilmu adalah engkau mengetahui apa itu syirik dan juga apa itu tauhid. Wahia la wa dzalika la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah, mudah-mudahan Allah membebaskan engkau dari jerat-jerat syirik ini, jerat-jerat, jaring-jaring yang bisa menjebak. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal belum? Wah, kalau belum rugi ini. Ya, kalau belum rugi. Ini harus hafal ini. Karena bahayanya apa tadi? Syirik. Karena bahayanya syirik. Bagaimana kita tidak berdoa dengan doa ini? Kalau kita berdoa dengan doa ini, maka kita akan diampuni. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, an usyrika bika, untuk menyekutukanmu. Aku berlindung dari berbuat syirik, menyekutukanmu. Dalam keadaan aku sudah tahu. Apa ada orang tahu tapi terjatuh? Ada. Ketika orang dalam keadaan kesulitan, itu biasanya sudah tidak peduli. Yang penting apa? Lepas dari kesulitan. Ada orang sakit, yang penting apa? Sembuh. Bagaimanapun caranya, pokoknya sembuh. Meskipun harus berbuat syirik. Mungkin apa tidak? Mungkin. Ya. Berdoa kepada Allah agar diberi anak. Enggak diberi anak. Berdoa sampai 10 tahun. Sabar. Sampai 20 tahun masih sabar. Tiba-tiba ada jebakan setan. Katanya kalau kamu berdoa kepada orang yang sudah meninggal di kuburan ini akan diberi. Akhirnya dia nurut. Dan betul setelah itu hamil. Kira-kira bagaimana? Hah? Bagaimana ini kira-kira? Ini keberuntungan atau kebinasaan? Kebinasaan. Kalau dia sabar sedikit saja, akan diberi oleh Allah anak. Tapi dia nggak sabar. Akhirnya setelah sabar 20 tahun tidak ada artinya itu semuanya, karena dia kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alladzi qala Allah taala fihi, dan syirik ini adalah yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa syirik ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Maksudnya tidak mengampuni apa? Kalau bertobat diampuni enggak? Lainnya kan tidak mengampuni. Allah tidak mengampuni. Berarti kalau bertobat, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Maksudnya kalau sampai matinya itu belum taubat. Kalau taubat diampuni apa tidak? Diampuni. Dalilnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa, apapun dosa itu termasuk syirik. Kalau dia bertobat diampuni. Tapi kalau tidak bertobat, maka tidak akan diampuni. Ini bahayanya syirik. Kalau mati kok belum bertobat dari syirik, maka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang sangat luas.
ampunan Allah yang sangat luas, kasih sayang Allah yang sangat luas tidak akan berlaku bagi orang yang berbuat syirik. Kemudian wadzalika bima'rifati arba'i qawaidah dzakaraha Allah taala fi kitabih, dan untuk mengetahui syirik ini dan sekaligus berarti akan mengetahui tauhid, sekaligus akan mengetahui siapa musyrik, siapa orang yang bertauhid dengan mempelajari atau dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah, diringkaskan dari Quran, diteliti oleh beliau, kemudian jadilah sarinya ada 4 kaidah untuk mengetahui syirik. Yang pertama, atau mengetahui orang musyrik, anta'lam, kaidah yang pertama ya, anta'lam annal kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Bahwasanya orang-orang musyrikin, maksudnya siapa ini? Musyrikin yang mana? Musyrikin yang di zaman Nabi, musyrikul Arab, musyrikin yang di zaman Nabi ketika Nabi utus di Jazirah Arab. Mereka adalah orang-orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai satu-satunya yang memberi rizki, Allah sebagai satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta. Tapi keyakinan ini bermanfaat apa tidak? Tidak, karena hanya itu, hanya sebatas itu, jadi tidak bermanfaat. Bahkan mereka itu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka masih dalam kategori orang kafir. Paham tidak? Dzalika wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, semata-mata meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, semata-mata meyakini Allah sebagai satu-satunya yang mengatur urusan alam semesta, semata-mata meyakini Allah sebagai satu-satunya yang memberikan rizki, belum memasukkan orang tersebut yang punya keyakinan itu ke dalam Islam. Paham? Sekarang dalilnya apa? Apa dalilnya? Ini kaidah pertama. Dari mana kaidah ini diambil? Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan di antaranya karena dalilnya banyak, tapi di sini disebut satu karena ini untuk pemula. Satu saja. Dan ini hendaknya dihafal. Satu saja nggak hafal mau berapa? Separuh. Satu hafal. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Dalam surat Yunus 31. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, katakan kepada mereka, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Paham? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya? Ya ayam dari telur misalnya. Iya apa tidak? Ayam dari telur. Pernah punya ayam enggak? Sudah bertelur belum? Kamu bisa keluarkan sendiri. Ayo anak-anak ayam pada keluar. Kadang-kadang malah busuk, nggak jadi keluar. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Contohnya apa? Ya dibalik saja. Yang mengeluarkan telur dari ayam, dibalik aja. Siapa yang mengeluarkan telur dari ayam? Siapa? Kamu beli ayam terus kamu bilang, ayo keluarkan telurmu, bisa? Nggak bisa. Yang mengeluarkan itu siapa? Allah. Wa man yudabbirul amr, siapakah yang mengatur seluruh urusan alam semesta?
Maka mereka mengatakan fasayaqulunallah, mereka dengan tegas, dengan yakin tanpa ragu-ragu, itu semuanya hanya Allah yang mampu melakukannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka, faqul, katakan kepada mereka orang-orang musyrikin, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Paham tidak? Paham di sini? Kaidah pertama menunjukkan apa? Orang musyrikin Arab meyakini Allah satu-satu pencipta, pengatur urusan alam semesta, yang beri rezeki dan seterusnya. Yang ini disebut dengan tauhid rububiyah. Yaitu apa? Mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Allah yang berbuat satu-satunya. Perbuatan mencipta, perbuatan mengatur alam semesta, perbuatan memberi rizki, kita esakan Allah sebagai satu-satunya yang melakukan itu. Ini tauhid rububiyah. Penting apa tidak? Penting. Cukup apa belum? Belum cukup. Belum cukup, masih jadi kafir, masih menjadi musyrik. Paham tidak? Yang kedua, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah. Bahwasanya mereka itu kenapa masih dikatakan musyrik, dikatakan kafir? Karena mereka mengatakan tidaklah kami berdoa kepada selain Allah, tidaklah kami mendekatkan diri kepada selain Allah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah. Ini yang membuat mereka tidak dikatakan muslim. Mereka tidak dikatakan bertauhid karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Bisa dipahami ini? Nah, jadi tauhid rububiyahnya orang musyrik ketika Allah sebutkan dalam surat apa tadi? Yunus ayat 31 itu sedang memuji orang musyrik atau bukan? Sedang memuji atau bukan? Hah? Hebat kamu orang musyrik, meyakini tauhid rububiyah. Sedang memuji atau bukan? Hah? Bukan sedang memuji, tapi sedang menegur, mencela. Bagaimana kamu mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah? Kenapa kamu tidak beribadah hanya kepada Allah? Afala tattaqun, bagaimana kamu tidak bertakwa? Kalau kamu terus seperti itu, tidaklah yang kamu tunggu wahai orang-orang musyrikin, meskipun kamu meyakini tauhid rububiyah, tapi kamu tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi atau yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tidaklah yang kamu tunggu dalam hidup kamu di dunia kecuali siksa api neraka selamanya. Jadi hidupnya di dunia cuma menunggu neraka. Kapan masuknya? Kalau mati. Kalau sudah mati, ya sudah. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Yang ditunggu hanya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang menyebabkan orang musyrikin tidak masuk ke dalam Islam karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah memiliki dua maksud. Mengapa mereka beribadah kepada selain Allah? Apakah mereka meyakini selain Allah bisa memberi rezeki? Hah? Apakah mereka meyakini selain Allah bisa memberi rezeki? Apakah mereka meyakini selain Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka meyakini selain Allah bisa menghidupkan, mematikan, menyembuhkan? Lalu kenapa diibadahi? Ini kaidah kedua masih. Kenapa diibadahi? Mereka beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira tujuannya tercapai nggak itu? Hah? Ya tidak mungkin. Bagaimana mendekatkan diri dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Dengan sesuatu yang paling besar dari dosa-dosa besar, yaitu apa? Syirik. Bagaimana dia mendekatkan diri dengan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, mereka beribadah kepada selain Allah untuk meminta syafaat. Jadi mereka berdoa kepada selain Allah dan dijadikan selain Allah yang mereka ibadahi
sebagai syafi', perantara. Paham tidak? Mereka berdoa kepada selain Allah supaya selain Allah yang mereka ibadahi ini meminta kepada Allah untuk keperluan mereka, untuk keperluannya orang musyrik, keperluan di akhirat atau di dunia. Syafaat di akhirat atau syafaat di dunia? Untuk mendapatkan syafaat di akhirat atau syafaat di dunia? Di dunia. Kenapa di dunia? Atau di akhirat? Yang sangat mungkin adalah di dunia. Mereka untuk mendapatkan pertolongan di dunia, meminta pertolongan Allah, tapi dengan beribadah kepada selain Allah, yang dianggap selain Allah yang diibadahi itu bisa memintakan kepada Allah apa yang diinginkan untuk permasalahan-permasalahan yang mengenai dunianya. Kenapa kita katakan dunia? Kenapa kita katakan dunia? Karena orang-orang musyrik itu nggak percaya dengan hari akhir. Mereka nggak percaya dengan hari akhir. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Dalam banyak ayat disebutkan itu. Sudah paham ini kaidah yang kedua? Tinggal apanya? Tinggal dalilnya. Dalilnya ini karena sudah bunyi. Dapat masuki saya. Iya. Dalilnya adalah dalam surat Az-Zumar ayat 3, dalam surat Yunus ayat 18. Yang dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang musyrikin mereka meyakini adanya syafaat. Benar enggak ada syafaat? Benar, tapi mereka salah. Salahnya di mana? Dalam menginginkan syafaat itu, mereka mintanya kepada selain Allah, mintanya kepada orang yang mereka ibadahi itu. Kira-kira dapat apa tidak? Dapat syafaat apa tidak? Kenapa tidak? Lah ya, kenapa kalau melalui perantara tidak kepada Allah tidak dapat? Karena syafaat itu miliknya siapa? Syafaat itu milik Allah. Kenapa mintanya bukan kepada Allah? Kita percaya nggak dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Percaya apa tidak? Percaya, tapi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tidak. Dia minta kepada yang meninggal dunia agar memberikan syafaatnya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ringkas saja ya. Bahwasanya Nabi SAW itu diutus di umat di Jazirah Arab yang mereka itu bermacam-macam ibadahnya. Mereka bermacam-macam ibadahnya. Jadi syirik itu beribadah kepada bermacam-macam sesembahan. Karena sebagian orang yang mengatakan syirik itu beribadah pada patung. Benar apa tidak? Ya benar, tapi bukan hanya patung. Disebutkan di dalam Al-Quran orang musyrikin itu ada yang beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, dan yang lain-lainnya. Maka kita harus pahami apa itu syirik, bahwa syirik itu adalah beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, siapapun dia. Bahkan syirik yang pertama kali di muka bumi ini itu beribadah kepada siapa? Kepada orang soleh. Itu syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, beribadah kepada orang soleh. Siapa mereka? Wad, Ya'uq, la tadaruna alihatakum wa la tadaruna Wad, Suwa, Ya'uq, Yahus, dan Nasr. Ada 5 orang soleh. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, haula'i asma'u rijalus solihin. Itu namanya orang-orang soleh. Itu syirik yang pertama kali di muka bumi ini. Kemudian Allah mengutus siapa? Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa? Diterima apa enggak ajakannya? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950
50. 1000 kurang 50. Tidak ada yang mengikuti kecuali disebutkan dalam sebuah riwayat kecuali 80. 80 orang. Ada yang mengatakan 800, sudahlah katakan 800. Berarti setiap 100 tahun berapa? Hah? Hanya 800. Berarti setiap tahun berapa? 1, ya apa tidak? Karena beliau 950 tahun. Sedikit sekali. Maka kemudian Allah berikan hukuman kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh dengan ditenggelamkan. Yang diselamatkan hanya yang diselamatkan oleh Allah, yang naik ke atas kapalnya Nabi Nuh. Kemudian diistilahkan dengan Safinatul Najah, kapal yang menjadi sebab keselamatan. Setelah itu hilang apa tidak syiriknya? Hilang terus, tapi terjadi lagi. Kapan itu? Ya, kalau ringkasnya terjadi lagi di Jazirah Arab di masanya Nabi Ibrahim. Di masanya Nabi Ibrahim. Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim, ya. Kemudian terjadi lagi sampai di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW dan dihilangkan. Sudah hilang belum? Di masanya Nabi Muhammad hilang, di masanya Abu Bakar hilang, Umar hilang, Utsman hilang. Kan muncul lagi sekarang. Kenapa? Dibawa oleh orang-orang Syiah, dihidupkan lagi peribadatan kepada orang soleh oleh orang-orang Syiah, dan seterusnya. Ala kulli hal. Kemudian yang terakhir, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman kita itu lebih jelek kesyirikannya dibanding dengan orang-orang musyrik yang dahulu. Ternyata orang musyrik yang di zaman sekarang, zaman kita, maksudnya zamannya Syekh, di zamannya penulis, itu lebih jelek daripada orang-orang musyrikin di zamannya Nabi SAW. Kenapa? Orang-orang musyrikin di zamannya Nabi ketika naik kapal terus terkena ombak yang besar, mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Dan mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira mereka ketika dalam keadaan genting kok meninggalkan sesembahan selain Allah? Kok hanya beribadah kepada Allah? Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kapal kemudian terkena ombak, maka mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang diminta adanya Allah. Allah ya Allah ya Allah. Minta. Kenapa hanya kepada Allah mereka minta? Karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya selain Allah tidak bisa menolong. Tapi orang musyrik di zamannya penulis kitab ini, dan tentunya di zaman kita juga. Kalau di zaman penulis sudah lebih jelek, apalagi di zaman kita lebih jelek. Kenapa? Ketika dalam keadaan genting masih minta kepada selain Allah, malah syiriknya tambah. Terkena bencana, ya. Ini kalau di sana di Jawa itu ada namanya sedekah laut. Sembelihan dilemparkan ke laut supaya apa? Supaya lautnya tidak memberikan musibah. Ketika terjadi tsunami misalnya, itu bukan meminta kepada Allah, malah apa? Oh, kemarin sembelihannya kurang banyak. Oh, kemarin kambingnya kurang besar. Jadi malah nambah syiriknya. Jadi lebih jelek. Ya, ini 4 kaidah tapi secara ringkas. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau pengen lengkap, ya nanti insya Allah akan dipelajari di pondok ini oleh ustadz yang ada di sini, untuk dihafal, untuk pahami, supaya kita ngerti. Oh, ini orang yang bertauhid. Oh, ini orang musyrik. Jangan sampai saya masih seperti orang musyrik, meyakini syafaat tapi mintanya kepada selain Allah misalnya. Ya,
Kita meyakini syafaat, tapi memintanya kepada Allah. Jadi tidak pakai perantara orang yang meninggal dunia terus diibadahi, tidak. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal dengan beribadah kepadanya, beribadah kepada orang yang sudah meninggal supaya dapat syafaat. Itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Memang ada yang melakukan, tapi bukan para sahabat. Siapa? Abu Jahal. Itu agamanya Abu Jahal, bukan agamanya sahabat. Itu agamanya Nabi Muhammad SAW. Itu agamanya Abu Jahal, bukan agamanya Nabi Muhammad SAW. Agamanya Nabi Muhammad SAW itu beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Meyakini adanya syafaat tetapi memintanya kepada pemiliknya. Walillahi syafa'atu jami'ah, hanya milik Allah sajalah syafaat itu seluruhnya. Seluruh syafaat itu milik Allah. Memang syafaat banyak apa tidak? Banyak. Syafaat itu banyak. Ada dari Nabi Muhammad SAW, dari para nabi yang lainnya, dari orang-orang soleh, dari malaikat, sampai pun anak kecil yang meninggal di waktu masih bayi. Itu bisa memberikan apa? Syafaat. Tapi apa mau memintanya kepada dia? Tidak, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya antara agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agamanya orang-orang musyrikin. Dan bahwasanya yang terakhir berarti kalimat la ilaha illallah itu maknanya bukan tidak ada pencipta kecuali Allah, bukan itu maknanya. Karena kalau seperti itu orang musyrik pasti akan mengucapkan. Karena orang musyrik meyakini apa tidak? Meyakini, tapi kenapa tidak mengucapkan? Karena mereka tahu maknanya bukan itu. Maknanya apa? Maknanya adalah tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ada bisa ulangi? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. Sebagian orang ketika ditanya apa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kayaknya belum ngaji dia. Itu makna yang perlu penjelasan lagi kalau seperti itu. Terus makna yang benar bagaimana? Makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar selain Allah. Bukan tidak ada sesembahan selain Allah, bukan. Karena sesembahan selain Allah ada apa tidak? Ada banyak. Jadi bukan tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi. La ma'buda bihaqqin, harus ada tambahan bihaqqin. Karena Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma tad'unahu min dunihi wal batil. Yang demikian karena Allah lah yang hak dan yang lainnya batil. Inilah tauhid. Jadi bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Inilah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ngakunya muslim, ternyata agamanya, akidahnya Abu Jahal. Jangan sampai kita meyakini muslim tapi terjatuh kepada kesyirikan. Apa artinya hidup di dunia ini kalau tidak ada tauhid? Apa artinya hidup di dunia ini kalau tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada artinya. Yang ditunggu hanya siksa Allah selama-lamanya. Maka ini harus kita pahami dengan benar, bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah Islam. Yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini tidak lain adalah tauhid, yang dengannya kita menjadi muslim, yang dengannya kita berada di atas Islam. Selain itu nilainya tidak seperti Islam. Selain itu nikmat-nikmat yang lainnya penting, baik kita syukuri, tapi tidak ada yang lebih daripada nikmat Islam. Apa artinya dunia dan seisinya kalau tidak memiliki Islam? Tidak ada artinya. Hidup kok tidak memiliki Islam, itu nggak ada artinya. Hidup kok tidak memiliki tauhid, itu nggak ada artinya hidup ini.
Allah sampai mengatakan inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih jelek daripada binatang. Siapa itu? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nas'alullah taufiq wassalamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Selesai ya dari kitab Qawaidul Arba. Meskipun tidak kita baca semuanya, tapi terfahami insyaallah kandungannya. Nanti kalian pelajari lagi dengan asatidah yang lainnya dengan lebih detail, kata per kata, kalimat per kalimat, bacanya dengan benar, setelah itu dihafalkan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian dan untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin seluruhnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.